is money? Yaps, uang. Pada dasarnya, uang adalah sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar yang sah. Adapun fungsi uang dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi uang asli dan fungsi uang turunan. Fungsi uang asli terdiri dari alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Fungsi uang turunan terdiri dari satuan nilai di suatu daerah, pembayaran hutang, penimbun kekayaan, pemindahan kekayaan modal, dan meningkatkan status sosial. Agar uang dapat diterima secara umum oleh masyarakat, uang memiliki beberapa syarat sah tertentu. Yang pertama, elasticity of supply, yaitu jumlah uang harus sama dengan barang dan jasa yang ada. Yang kedua, stability of value, adalah masyarakat akan beralih pada benda yang nilainya lebih stabil. Yang ketiga ada acceptability and cognizability, yaitu semua orang harus tahu dan mau menerimanya. Yang keempat adalah portability. Portability yaitu barang bernilai tinggi dan dapat dibeli dengan selembar uang. Yang kelima yaitu durability. Durability adalah uang harus awet dan tidak mudah rusak. Yang keenam, divisibility, yaitu uang dapat dipecah menjadi pecahan kecil tanpa harus mengurangi nilai. Dan yang terakhir ada scarcity. Scarcity adalah uang harus terbatas dan tidak bisa dipalsukan. Perkenalkan, saya Jihan Kamila. Saya akan menjelaskan tentang sejarah uang. Sistem barter. Awal mulanya, masyarakat belum mengenal apa itu uang. Dahulu, masyarakat lebih mengenal sistem barter, yaitu sistem pembayaran dengan cara tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang di dalamnya. Selanjutnya, sistem uang logam. Seiring berkembang zaman, maka sejarah uang dimulai dengan adanya alternatif baru, yaitu logam. Logam dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi, serta mudah dibawa dibandingkan dengan sistem barter. Setelah uang logam, muncullah uang kertas yang dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan uang logam pada masa itu. Hingga saat ini terciptalah uang digital dalam bentuk tabungan bank, dikelola, disimpan, atau dapat ditukar melalui sistem komputer digital, terutama melalui jaringan internet. Adapun beberapa macam jenis-jenis uang. Yang pertama berdasarkan lembaga yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang terdiri dari logam dan kertas. Uang giral adalah jenis uang yang tak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Yang kedua berdasarkan bahan yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya emas atau perak. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang menyerupai kertas. Dan yang terakhir ada berdasarkan nilai, yang terdiri dari uang penuh dan uang tanda. Uang penuh dikatakan uang penuh jika nilai yang tertera di atas uang sama dengan jumlah nilai dari bahan yang digunakan. Uang tanda adalah uang yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nilai bahan pembuatnya. Saya Ratmawati akan menjelaskan materi sistem perbankan Indonesia dan sistem perbankan dunia. Sejarah perbankan dunia. Abad ke-15 Masehi, kata bank berasal dari bahasa Itali, banquio atau banca, yang berarti bangku bank pertama di dunia, adalah Banca Monte dei Paschi di Italia, yang didirikan pada 1397. Pada awal abad ke-15, ada sebuah keluarga bernama Medici, yang merupakan dinasti perbankan terbesar di Eropa. Keluarga Medici mendirikan bank bernama Medici Bank. Nama Medici banyak bermunculan sebagai sejarah perbankan abad ke-15 dikarenakan kesuksesan pendirian bank dari keluarga Medici dan atas kerjasama pendekian bank bersama keluarga Jerman. Abad ke-16 Masehi, pada 1587,
Plaza Bank dibuka di Venice, Italia atas inisiatif pemerintah setempat. Tujuan didirikannya Plaza Bank adalah untuk mengatasi fungsi-fungsi perbankan, seperti menciptakan alat pembayaran berupa surat berharga, alat pembayaran berupa bukti kertas di Venice, dan kegiatan transaksi lainnya. Alat pembayaran selain kain yang mulai diperkenalkan oleh pemerintah adalah cek sepanjang abad ke-16 Masehi. Beberapa lembaga bank juga mulai menciptakan metode pembayaran wesel dan promes. Warea adalah pemerintah untuk membayar uang yang sudah ditentukan sebelumnya, sedangkan promes adalah nota yang bisa diuangkan atau kontak janji suatu pihak pada pihak lain untuk transaksi pembayaran. Sejarah perbankan Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa kolonial Belanda. Awal mula, bank pertama di Indonesia didirikan pada abad ke-17 oleh VOC dengan nama Bank Pande Verenigd Oost-Indisch Compagnie. Perkembangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda, beberapa bank swasta mulai berdiri seperti Nederlands, Hendel, Maatschap, dan The Japanese Bank yang didirikan pada tahun 1828 berperan penting sebagai bank sentral pada masa itu. Perbankan Indonesia pada masa kemerdekaan sejak 1945 sampai sekarang. Pasca kemerdekaan, DJB tetap beroperasi sebagai bank sentral hingga tahun 1953. Bank sentral kemudian digantikan oleh Bank Indonesia yang dibentuk pada tahun 1953. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia menasionalisasi bank-bank swasta milik Belanda. Pada masa Orde Baru, perbankan mengalami pertumbuhan yang pesat dengan munculnya banyak bank baru, baik milik pemerintah maupun swasta. Krisis moneter 1997 sampai 1998, krisis moneter yang melanda Indonesia berdampak besar pada sektor perbankan. Banyak bank yang mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya dilikuidasi. Setelah krisis moneter, pemerintah melakukan reformasi perbankan dengan tujuan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan. Sistem perbankan Indonesia telah berkembang menjadi modern dan terintegrasi dengan sistem keuangan global. Indonesia memiliki beragam jenis bank, termasuk bank umum, bank syariah, dan bank kreditan rakyat. Perkenalkan, saya Sukma Melati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter, fungsi dan tujuan sistem moneter internasional, dan juga contoh sistem moneter yang ada di Indonesia. Pengertian sistem moneter adalah pengaturan dan kebijakan keuangan negara secara menyeluruh, termasuk standar nilai uang serta peraturan tentang ciri dan sifat-sifatnya. Sistem ini juga mengatur jumlah uang yang beredar di sebuah negara agar inflasi bisa terkendali. Sistem moneter juga mengawasi cadangan valuta asing negara, nilai devisi, serta semua komponen yang berhubungan dengan keuangan negara. Fungsi sistem moneter yang pertama adalah mengatur nilai dan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Yang kedua, mengendalikan laju inflasi, mendorong stabilitas ekonomi suatu negara, memperkuat perekonomian negara secara umum, menentukan arah kebijakan keuangan suatu negara, mengendalikan tingkat suku bunga, memajukan perekonomian suatu negara. Tujuannya yaitu untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Oke, selanjutnya ada sistem moneter internasional. Pengertian:
Sistem moneter internasional adalah seperangkat aturan, konvensi, dan lembaga pendukung yang disepakati secara internasional yang memfasilitasi perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan umumnya realokasi modal antara negara-negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Tujuannya yaitu: pertama, mengatur transaksi keuangan antar negara agar tidak ada negara yang dirugikan. Yang kedua, membantu negara-negara di dunia ketiga untuk beradaptasi dengan keuangan internasional yang dinamis. Yang ketiga, membangun sistem transaksi yang saling menguatkan antar negara. Yang keempat, mendorong transaksi perdagangan antar negara maju dan negara berkembang. Yang kelima, mengawasi dan mempermudah penukaran valuta asing. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan dan di seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya adalah contoh sistem moneter di Indonesia. Indonesia menganut sistem moneter free floating, artinya kurs nilai tukar rupiah tergantung pada kekuatan pasar. Global moneter Indonesia belum terlalu kuat, tetapi mulai stabil dengan kisaran pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5 sampai 5,5%. Secara khusus, Indonesia juga memiliki sistem moneter syariah yang berlandaskan hukum Islam. Berbeda dengan moneter konvensional, sistem syariah dapat berdiri sendiri karena tidak terpengaruh pada tingkat suku bunga. Simpan uang di lemari. Sekian penjelasan materi yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum.